Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menemui satu kepastian yang tak bisa dihindari, yaitu kematian. Sehebat apapun seseorang, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, semua akan tiba pada satu detik di mana napas terhenti dan ruh terlepas dari jasad. Disitulah sebuah perjalanan panjang dimulai, perjalanan yang tak bisa kembali menuju alam keabadian. Sebelum kita lanjut membahas misteri besar tentang kehidupan setelah kematian, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kita bisa terus berbagi ilmu dan menebarkan cahaya keimanan. Bismillah, mari kita mulai. Ketika jenazah diantarkan ke pemakaman, suara tangis keluarga perlahan memudar. Orang-orang mulai meninggalkan liang lahat, meninggalkan tubuh yang dulu hidup, kini terbaring diam dalam kain kafan. Hanya amal perbuatan yang setia menemaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Artinya, 3 hal mengikuti jenazah: keluarga, harta, dan amalnya. 2 kembali dan 1 tetap bersamanya, yaitu amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak detik itu, manusia mulai memasuki fase baru, yaitu saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah ruh menyadari bahwa ia telah meninggalkan dunia, datanglah masa yang amat menegangkan. Masa ketika 2 malaikat penjaga kubur, Munkar dan Nakir, mendatangi sang ahli kubur. Mereka datang bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegapkan kebenaran, menguji keimanan yang pernah diikrarkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 2 malaikat ini akan datang dengan rupa sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Bila semasa hidup ia gemar berbuat maksiat, meninggalkan sholat, dan lalai kepada Allah, maka kedua malaikat itu akan tampak menyeramkan, hitam kebiruan, membawa cambuk dari besi neraka. Namun, bagi hamba yang taat dan beriman, keduanya akan tampak lembut, berwajah bercahaya, dan datang dengan kedamaian. Mereka akan bertanya 3 hal mendasar. Man Robbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Bagi orang beriman, pertanyaan ini terasa mudah. Lidahnya akan dimudahkan Allah untuk menjawab, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi mereka yang lalai semasa hidup, bibirnya akan keluh, hatinya gelap, dan ia hanya akan berkata, aku tidak tahu. Dan dari situlah penderitaan barzah dimulai. Alam kubur bukan sekadar tempat menunggu hari kiamat, tetapi tempat pembalasan pertama. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-qabru awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Artinya, kubur adalah tahap pertama dari kehidupan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah berakhirnya masa di alam kubur, tibalah waktu yang dijanjikan Allah, hari kebangkitan, atau yang dikenal dengan Yaumul Ba'ts. Pada saat itu, seluruh makhluk yang telah mati, baik manusia maupun jin, akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menjalani perhitungan amal. Hari itu disebut juga Yaumul Qiyamah, hari di mana bumi berguncang hebat, gunung-gunung hancur seperti kapas, dan langit terbelah menampakkan kedahsyatan kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-sur, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, illa man sya'allah. Artinya, dan pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Tiupan pertama dari malaikat Israfil akan mematikan seluruh makhluk.
Lalu, dengan tiupan kedua, semua akan hidup kembali dan keluar dari kuburnya. Bayangkan saudaraku, manusia bangkit dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa status. Semua setara, yang membedakan hanyalah amalnya di dunia. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan tidak berhitan. Setelah dibangkitkan, manusia akan digiring menuju padang mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas, panas, dan menakutkan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil di atas kepala manusia, keringat bercucuran hingga sebagian tenggelam sampai lutut, dada, bahkan ke leher, tergantung seberapa besar dosanya. Namun, di tengah suasana mencekam itu, ada golongan yang mendapat naungan Allah, yaitu mereka yang beriman." Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah melalui Yaumul Hisab dan melewati jembatan As-Sirat, tibalah manusia pada 2 tempat terakhir yang telah Allah janjikan, surga bagi orang-orang beriman dan neraka bagi mereka yang ingkar. Jembatan As-Sirat digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jembatan yang lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Di bawahnya menganga api neraka Jahannam yang menyala-nyala. Orang-orang beriman akan melewatinya dengan mudah, secepat kilat, karena cahaya amal solehnya menerangi langkah mereka. Namun, bagi orang munafik dan ahli maksiat, langkahnya berat, terhuyung, bahkan terjatuh ke dalam api yang menyala. Di antara mereka ada yang selamat berkat rahmat Allah meski membawa dosa. Karena kasih sayang Allah jauh lebih besar dari murkanya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi mereka yang Allah beri rahmat, surga terbentang penuh keindahan. Di sanalah tempat yang dijanjikan bagi orang-orang beriman, bagi mereka yang sabar, jujur, dan istiqomah di jalan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, yaquluna salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan berkata, "Salam sejahtera atasmu, masuklah kamu ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan." Bayangkan saudaraku, sungai-sungai mengalir di bawahnya, istana-istana dari emas dan perak, tak ada rasa sakit, tak ada duka. Di sanalah pertemuan abadi dengan orang-orang yang